Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, inilah 5 efek dan bahaya akibat tidur sore setelah asar. Sahabat semua, semoga kita selalu diberkahi dan dimudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Tidur termasuk ke dalam kebutuhan kita sehari-hari. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa tubuh memiliki jatah untuk istirahat. Ada yang mengatakan bahwa tidur sore menurut Islam adalah dilarang. Benarkah demikian? Pada dasarnya, Islam mengajarkan umat seluruhnya untuk tidak zalim terhadap dirinya sendiri. Misalkan saja dengan tidak memberi waktu tubuh untuk beristirahat, sehingga diporsir dengan lembur 24 jam. Meski agama Islam mengajarkan untuk memelihara tubuh kita, yakni beristirahat seperti tidur, akan tetapi umat Islam pun harus memperhatikan waktu kapan saja yang diperbolehkan dipakai untuk tidur. Islam mengajarkan terdapat waktu yang dilarang untuk kita tidur pada waktu tersebut. Kapan waktu tersebut dilarang? Mengutip buku Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa tidur sore adalah salah satu hal yang buruk dan bahkan dapat menyebabkan banyak penyakit bagi tubuh manusia dan memberikan dampak buruk bagi diri seperti menimbulkan rasa malas. Adapun tidur yang lebih buruk dari sore dalam Islam adalah tidur di pagi hari. Abdullah bin Abbas pernah mendapati putranya yang masih tidur di pagi hari. Lantas ia berkata kepadanya, "Berdirilah, akankah kamu tidur pada waktu di mana banyak rezeki dibagikan?" Sahabat semua, ulama menyatakan bahwa tidur di siang hari terbagi menjadi 3, yaitu khuluq, huraq, dan humuq. Khuluq adalah waktu saat suhu ada pada temperatur yang sangat panas atau terik. Waktu ini merupakan waktu biasanya Rasulullah tidur siang. Adapun khuraq adalah tidur pada waktu duha yang dapat menyebabkan seseorang dijauhkan dari perkara dunia maupun akhirat. Sedangkan humuq adalah merupakan waktu tidur setelah asar. Tidur di waktu inilah yang perlu kita hindari, karena beberapa ulama salaf menyatakan siapa saja tidur setelah asar, maka ia telah merampas akalnya, sehingga janganlah ia menyalahkan siapapun kecuali pada dirinya sendiri. Akan sebagian ulama berpendapat orang yang tidur berturut-turut selama 40 hari setelah asar akan dekat dengan kegilaan. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Lantas bagaimanakah hukum tidur setelah sholat asar? Ditinjau dari hukum fikih, maka tidur setelah asar adalah makruh, yakni dibenci. Alasan ini berdasarkan Rasulullah SAW tidak menyukai tidur atau mengobrol pada waktu tersebut, kecuali beliau mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat seperti zikir. Hukum makruh pun dikenakan untuk seseorang yang tidur dengan kondisi telungkup dengan wajah menempel di lantai, karena hal tersebut adalah kebiasaan para penghuni jahanam. Lantas apa sajakah efek dan bahaya tidur di sore hari setelah asar bagi kesehatan tubuh kita? Dikutip dari berbagai sumber, maka kami mendapatkan bahwa ada 5 bahaya tidur setelah sholat asar. Yang pertama, badan terasa lemas dan lesu. Adapun efek tidur sore yang pertama kali akan dirasakan seseorang adalah badan terasa lemas. Penyebab tubuh lemas ini saat bangun tidur sore yaitu kurangnya asupan oksigen pada tubuh kita. Rasa lemas akibat tidur juga bisa terasa hingga malam atau bahkan keesokan harinya, sehingga ini akan mengurangi produktivitas kita dalam sehari-hari.
2. Menyebabkan sakit kepala. Adapun efek tidur setelah asar adalah menimbulkan sakit kepala, dan akan lebih sakit lagi apabila kita bangun dalam kondisi kaget. Jika masih aman, sakit kepala akan cepat hilang, namun tak menutup kemungkinan akan terjadi selama berhari-hari. Efek domino yang akan dirasakan akibat sakit kepala setelah bangun tidur ini juga bisa mempengaruhi suasana hati atau mood kita sendiri. Sakit kepala yang dibumbui dengan mood yang berantakan tentunya menjadi hal yang buruk bagi diri kita sendiri. Memudahkan kita marah-marah dan memudahkan kita akan kesal dan sebagainya. 3. Menurunkan daya ingatan kita. Alasan dilarangnya tidur setelah asyar adalah bisa merusak daya ingat kita. Pasalnya, salah satu efek tidur sore adalah menurunkan daya ingat sedikit demi sedikit. Bahkan bisa dikatakan juga bahwa ini merupakan efek jangka panjang dari tidur sore. Jika tak ingin mengalami hal yang demikian atau amnesia dini, maka mulai sekarang kurangi atau hilangkanlah kebiasaan tidur setelah asar. 4. Mengakibatkan insomnia, susah tidur di malam hari. Saat tidur di sore hari, maka besar kemungkinan kita akan susah tidur malam harinya. Tubuh kita akan terasa segar, sehingga tidur malam akan berkurang. Efek jangka panjangnya bisa membuat insomnia atau bahkan susah untuk bangun di pagi harinya. Tentunya akan merusak pekerjaan kita. 5. Pola tidur berantakan. Tidur setelah asar dilarang karena bisa menyebabkan pola tidur harian terganggu. Apabila kebiasaan ini terlalu sering, maka bisa mengganggu pola tidur harian. Efek samping pola tidur terganggu akan mengurangi istirahat dan bisa berujung menimbulkan berbagai macam jenis penyakit. Padahal kita tahu bahwa tubuh kita ini harus kita hindari dari berbagai macam penyakit sebagai rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain tidur setelah asar dan subuh, ternyata tidur sebelum sholat isya juga dilarang dalam Islam. Dalam sebuah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Hadis riwayat Bukhari. Lantas adakah tidur yang dianjurkan di siang hari? Ternyata ada tidur yang dianjurkan di siang hari, yaitu yang disebut dengan qailula. Dalam bahasa Arab, qailula artinya tidur sejenak di siang hari sebelum atau sesudah sholat zuhur. Adapun durasi qailula dapat dibagi menjadi 3, yaitu tidur siang panjang dengan durasi lebih dari 30 menit. 2. Tidur siang pendek dengan durasi 5 menit sampai 30 menit. 3. Tidur siang cepat dengan durasi kurang dari 5 menit. Ditukil dari kitab Al-Minah, terdapat redaksi terkait perintah qailula atau tidur siang berdasarkan riwayat At-Tabrani dalam Al-Wasit dari hadis Anas radhiyallahu anhu secara marfu bahwa istirahat sianglah, yakni qailula. Sesungguhnya setan-setan tidak melakukan qailula. Hadis riwayat Abu Nuaim. Itulah dampak tidur siang setelah asar dan juga tidur yang dianjurkan di siang hari. Semoga saja video ini bermanfaat untuk kita semua. Harapan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sahabat semua, semoga dilimpahkan rezeki dan disehatkan badannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.